Tidak hanya bumi, planet mirip Mars juga ditemukan di tata surya lain. Banyak planet kembar. Apakah ada manusia lain juga di sana? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana mengenali kepala peniti atau jarum pada jarak di mana bulan berada? Jauh. Tidak mungkin. Itulah yang terjadi saat para astronom mencari planet di bintang lain. Bagaimana seorang astronom bisa mengetahui keberadaan planet yang sangat kecil pada jarak yang sangat jauh? Akhirnya yang bisa dipelajari adalah efek yang ditimbulkan oleh planet pada bintang. Nah, dari sinilah para astronom bisa mengetahui kehadiran sebuah planet di bintang lain yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Salah satunya adalah planet yang ditemukan oleh wahana Kepler. Planet Kepler 138b ditemukan berada di bintang Katai Merah, di belahan utara rasi Lyra yang jaraknya 200 tahun cahaya dari bumi. Kepler 138b menjadi salah satu planet terkecil yang sudah berhasil ditemukan sampai dengan saat ini. Tidak hanya satu, sistem Kepler 138 diketahui memiliki 3 buah planet yang mengitari sang bintang induk. Nah, bagaimana menghitung ukuran dan massa planet di bintang lain? Teknik yang digunakan untuk menemukan Kepler 138b membawa kita kembali ke masa lalu, ketika planet Neptunus ditemukan. Di awal abad ke-19, pengamatan yang sangat teliti pada planet Uranus menunjukkan adanya penyimpangan kecil pada gerak orbit sang planet. Astronom di masa itu kemudian menduga, penyimpangan tersebut terjadi akibat gangguan gravitasi objek lain yang berada jauh dari matahari. Pada tahun 1846, objek itu ditemukan. Planet ke-8 dari matahari, apalagi kalau bukan Neptunus. Nah, teknik serupa ini digunakan untuk menemukan ketiga planet di bintang Kepler 138. Wahana Kepler mengamati si bintang dan melihat apakah ada perbedaan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perbedaan ini adalah peredupan yang sangat kecil pada cahaya bintang ketika ada benda lain. Nah, dalam hal ini adalah planet yang melintas di depan si bintang, atau yang kita kenal sebagai transit planet. Planet Kepler 138b berhasil ditemukan setelah teleskop Kepler melihat adanya keterlambatan atau kadang percepatan waktu transit dari 2 planet terluar di sistem ini. Nah, kadang transit yang terjadi terlambat 1 jam atau malah lebih cepat 1 jam. Akhirnya, disimpulkan adanya gangguan dari planet di dekat bintang yang menyebabkan perubahan kecil tersebut. Ditemukanlah planet Kepler 138b yang berada di dekat bintang induknya. Para astronom bisa menentukan ukuran eksoplanet seukuran bumi dari jumlah cahaya bintang yang dihalangi oleh planet ketika melintas di depan bintang dalam arah pandang wahana Kepler. Tapi tunggu dulu, apakah mungkin? Pada suatu masa, cara ini mungkin hanya ada dalam fiksi sains. Tapi, inilah yang terjadi sekarang. Para astronom menggunakan cara tersebut hanya dari gravitasinya untuk menghitung massa planet yang ukurannya 50% bumi. Hasilnya, si planet kecil Kepler 138b diketahui memiliki massa 1/10 massa bumi, atau serupa dengan planet Mars, dan menjadikannya sebagai planet pertama yang lebih kecil dari bumi, yang berhasil dihitung ukuran dan massanya. Untuk mengetahui massa planet, para astronom mengukur gangguan yang terjadi saat planet melakukan transit. Nah, untuk planet yang massanya serupa bumi, tidak mudah untuk bisa melihat gangguan kecil tersebut dengan teknologi yang ada saat ini. Pada bintang yang memiliki beberapa planet, yang semuanya mengorbit pada jarak yang cukup dekat, para astronom membangun cara lain untuk bisa mengetahui massa planet. Untuk itu, para astronom yang dipimpin oleh Daniel John Hatter dari Pennsylvania State University Center for Exoplanet and Habitable Worlds melakukan pengamatan untuk mengetahui waktu yang presisi ketika setiap planet di sistem Kepler 138 melakukan transit pada bintang induknya. Hasil pengamatan yang menunjukkan adanya keterlambatan dan percepatan waktu transit tidak sekedar menjadi acuan untuk menemukan planet Kepler 138b, namun juga digunakan untuk menghitung massa planet-planet yang ada di sistem tersebut. Ketiga planet Kepler 138 tersebut juga termasuk dalam 4 eksoplanet terkecil
yang ukuran dan masanya sudah berhasil dihitung dengan baik. Dan planet Kepler 138b menjadi planet pertama yang berhasil diketahui massa dan ukurannya. Nah, artinya para astronom juga bisa mengetahui kerapatan dari planet yang mereka temukan. Dengan mengetahui kerapatan planet, maka para astronom dapat mengetahui komposisi planet. Pada umumnya, planet disusun oleh 3 tipe komponen utama, yaitu batuan, air, kemudian gas. Planet batuan pada umumnya mengandung logam, dan menempatkan planet seperti ini memiliki kerapatan yang paling tinggi. Planet yang disusun oleh air bisa didominasi oleh air, ataupun cairan seperti metana. Dan planet yang memiliki kerapatan paling rendah adalah planet yang disusun oleh gas. Nah, planet gas ini biasanya didominasi oleh gas hidrogen dan helium. Dalam planet masif, komponen-komponen penyusun planet pada umumnya mengalami pemampatan, sehingga kerapatan planet akan semakin besar untuk planet dengan massa yang besar. Nah, planet dengan kerapatan menengah pada umumnya disusun oleh campuran batuan, gas, dan air, atau materi sejenis seperti metana dalam bentuk padat, cair, maupun bentuk gas. Nah, hasil perhitungan menunjukkan kalau planet Kepler 138b memiliki ukuran seperti Mars, dan yang lebih menarik lagi, komposisinya juga serupa dengan Bumi dan Mars. Dari sini bisa kita simpulkan, planet Kepler 138b merupakan planet serupa Mars, tidak saja dari ukuran, tapi juga komposisinya. Dua planet lainnya di sistem ini, yaitu planet Kepler 138c dan Kepler 138d, masing-masing diketahui memiliki ukuran seperti halnya Bumi, dengan komposisi yang lebih beragam. Informasi kerapatan planet Kepler 138c membawa para astronom untuk menyimpulkan kalau planet tersebut merupakan planet batuan, sedangkan planet Kepler 138d yang kerapatannya lebih rendah memiliki komposisi yang berbeda dari campuran komposisi pembentuk Bumi. Dari pengetahuan ukuran dan massa planet, para astronom berharap untuk dapat mengidentifikasi hubungan antara massa dan ukuran planet. Harapannya, tentu saja hubungan tersebut dapat memberi informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait sejarah Bumi dan planet-planet di tata surya, sekaligus informasi penting bagi pencarian planet yang memiliki kehidupan lain di alam semesta. Pertanyaan yang pastinya ditanyakan setiap astronom, dan mungkin kita semua, apakah ketiga planet tersebut bisa menopang kehidupan? Bintang Kepler 138, atau yang lebih dikenal sebagai KOI 314, dengan massa setengah massa matahari, memiliki rentang zona layak huni antara 0,25 sampai 0,52 astronomical unit. Sementara itu, jarak ketiga planet di sistem ini justru sangat dekat dengan bintang induknya, yaitu 0,07, kemudian 0,09, dan 0,1 astronomical unit. Artinya, lokasi ketiga planet tersebut berada di luar area, di mana air bisa bertahan dalam wujud cair. Tidak hanya itu, ketiga planet tersebut juga terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan yang kita kenal. Temperatur di planet Kepler 138b diperkirakan mencapai 126 sampai 226 derajat Celcius. Artinya, jika kita berada di planet ini, maka kita akan merasakan panas yang mirip dengan panas air mendidih atau oven yang siap untuk membakar kue. Nah, masalah lainnya, planet Kepler 138b juga terkunci secara gravitasi dengan sang bintang, sehingga ada satu sisi yang akan selalu mengalami siang dan sisi lain yang selalu mengalami malam, dengan temperatur yang sudah pasti sangat ekstrim di kedua sisi itu. Meskipun demikian, metode penentuan massa dan ukuran planet yang dikembangkan akan sangat berguna dalam perjalanan pencarian planet lain di masa depan, dengan instrumen yang memiliki kemampuan lebih baik. Namun, hingga dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki manusia saat ini, sangat disayangkan kita belum mampu menemukan bentuk kehidupan di sistem bintang ini, maupun sistem bintang yang lainnya. Tentu, untuk mengetahui apakah ada manusia lain di planet ini, kita harus mengunjunginya langsung ke sana. Namun, sayangnya sekali lagi, kecanggihan teknologi saat ini juga belum mampu melakukan hal itu. Akan butuh waktu yang sangat lama untuk sampai ke sana. Mungkin saja ada manusia lain di tata surya lain, dengan bentuk kebutuhan maupun adaptasi yang sudah ditentukan di planet itu. Dan itu
masih tetap menjadi rahasia sang pencipta alam semesta ini, sebelum akhirnya manusia mampu mengetahui rahasia itu. Nah, sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan salam astronomi.